Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bukan beri contoh, tokoh provokasi massa. Berekspresi, berbeda sikap, menyampaikan aspirasi dan pendapat, serta berunjuk rasa untuk mendukung atau menolak suatu kebijakan merupakan hak konstitusional yang sepenuhnya dijamin dan diatur oleh undang-undang. Dengan jaminan itu, setiap warga negara boleh berunjuk rasa dimanapun, kapanpun, dan dalam bentuk apapun, sejauh hal itu tidak melanggar batas ketentuan dan aturan yang berlaku. Semua warga negara diyakini memahami benar batas-batas tersebut, baik yang tertulis maupun tidak. Faktanya, banyak kasus unjuk rasa kerap melewati batas-batas tersebut. Unjuk rasa menolak lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker kita khawatirkan termasuk bentuk penyampaian ekspresi semacam itu. Dalam 3 hari terakhir, unjuk rasa penolakan Undang-Undang Ciptaker marak di sejumlah wilayah. Palu, Palembang, Bandung, Bogor, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Semarang, dan sejumlah lokasi lain. Akibat aksi tersebut, banyak fasilitas publik rusak. Di ibu kota, 18 halte bus Transjakarta dan pos polisi hancur. Puluhan pengunjuk rasa dan aparat keamanan pun cedera. Kita mengecam aksi kerusuhan tersebut. Apalagi aksi anarkistis itu dinyatakan bukan spontan, melainkan bentuk pengerahan massa yang disponsori pihak tertentu untuk membuat rusuh saat demo penolakan Undang-Undang Ciptaker. Di Jakarta misalnya, Polda Metro Jaya menyatakan telah mengamankan ribuan orang yang diduga akan melakukan kerusuhan saat unjuk rasa. Mereka bergerak karena diundang pihak tertentu melalui media sosial untuk berbuat kerusakan. Bukan hanya disponsori, aksi itu diduga juga diprovokasi tokoh-tokoh tertentu. Sejumlah pejabat pemerintah pun secara eksplisit menyatakan hal itu melalui berbagai pernyataan yang menyebut bahwa pemerintah sudah mengetahui aktor intelektual di balik aksi anarkistis tersebut. Kita pun sependapat dengan pernyataan bahwa tindakan mensponsori dan memprovokasi sehingga massa terpicu untuk merusak fasilitas umum serta melakukan serangan secara fisik terhadap aparat dan warga merupakan tindakan tidak sensitif. Tidak sensitif karena saat ini rakyat tengah berada di masa sulit. Rakyat bersama pemerintah tengah sulit berjuang melawan pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Namun, alih-alih membantu memulihkan ekonomi dan mencegah penularan virus, sponsor dan provokator justru memperburuk keadaan dengan menambah panas dan berat persoalan. Kita menyesalkan perilaku mereka. Di satu sisi, mereka kerap menyebut diri sebagai tokoh. Tetapi di sisi lain, perilaku mereka tidak mencerminkan hal itu. Mereka pun tidak memberikan teladan yang baik di masyarakat. Sebaliknya, mereka malah memprovokasi sehingga massa bergerak liar dan terpicu untuk melakukan tindakan anarkistis. Kita sejatinya masih berharap tokoh-tokoh ini berubah sikap dengan berperilaku seperti negarawan. Sudah sepatutnya mereka memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara terlebih dahulu, alih-alih mementingkan ego pribadi dan kepentingan kelompok. Menjadi tanggung jawab mereka, para tokoh, untuk menyadarkan masyarakat, mengajak warga agar berpikir cerdas, tidak cepat mempercayai berita palsu alias hoax, dan tidak menyebar-nyebarkan teori konspirasi.
Jika perilaku memprovokasi dan mensponsori semacam itu terus saja dilakukan, mereka tidak boleh ditoleransi dan dibiarkan. Karena itu, sudah benar pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD Kamis 8 Oktober malam yang menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas aksi anarkistis yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Kita pun mendorong agar bukan hanya pelaku aksi anarkistis di lapangan yang ditindak tegas. Aktor intelektual di balik itu juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum, siapapun dia dan apapun latar belakang, kedudukan, serta jabatan sebelumnya. Tindak tegas dan proses hukum tanpa pandang bulu. Menyampaikan aspirasi dan pendapat serta berunjuk rasa untuk mendukung atau menolak suatu kebijakan merupakan hak konstitusional yang sepenuhnya dijamin dan diatur oleh undang-undang. Dengan jaminan itu, setiap warga negara boleh berunjuk rasa dimanapun, kapanpun, dan dalam bentuk apapun, sejauh hal itu tidak melanggar batas ketentuan dan aturan yang berlaku. Semua warga negara diyakini memahami benar batas-batas tersebut, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Faktanya banyak kasus unjuk rasa kerap melewati batas-batas tersebut. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari Sabtu 10 Oktober 2020 dengan tema Bukan Beri Contoh, Tokoh Provokasi Massa. Bersama saya, Kevin Egan. Kami juga menunggu partisipasi Anda melalui sambungan telepon 021 583 99100 dan akun Twitter kami di @mediaindonesia. Pada pagi hari ini saya sudah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, apa kabar Mas? Selamat pagi. Baik, selamat pagi Egan. Baik, Mas Kohar, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai tokoh-tokoh yang tidak memberikan contoh tapi justru malah memprovokasi massa, kita akan cermati dulu beberapa informasi dalam harian Media Indonesia edisi Sabtu 10 Oktober 2020. Kalau kita cermati Mas Kohar, di halaman depan ini menunjukkan bagaimana kemudian sisa-sisa puing di halte Transjakarta Tosari yang dirusak massa. Kalau berdasarkan hitungan dari Pemprov DKI Jakarta kemarin pada saat aksi demonstrasi ada kurang lebih ada 20 ya. Iya, betul. 20 halte bus yang kemudian dirusak oleh massa, dibakar, belum termasuk bioskop di Pasar Senen Jakarta. Betul. Ini itu baru di Jakarta. Baru di Jakarta. Di beberapa daerah juga terjadi hal-hal semacam itu, aksi anarkistis, aksi merusak. Ini menunjukkan bahwa memang kita belum memasuki fase yang betul-betul bermartabat ketika ingin mengekspresikan sesuatu yang boleh dan yang sah, tetapi kemudian dicederai oleh beberapa oknum gitu ya, beberapa kelompok yang justru menggunakan kesempatan ini untuk melakukan tindakan-tindakan merusak. Nah, akhirnya apa? Yang kita saksikan adalah ini sisa-sisa puing yang kemudian dibereskan oleh para pembersih ini. Yang ini semua sekarang sedang dikerjakan, kerugiannya puluhan miliar, tidak tanggung-tanggung. Dan di Malioboro, Jogja itu juga dirusak juga, padahal itu adalah sentra pedagang kaki lima, UKM. Jadi yang menderita ternyata bukan hanya mereka yang disebut-sebut kelompok elit, tetapi juga kelompok alit gitu. Artinya kelompok kecil, kelompok masyarakat bawah juga ikut menderita akibat aksi-aksi yang anarkistis ini. Tapi menyikapinya bagaimana Mas? Karena kalau kita cermati itu banyak yang mengatakan bahwa kalau kita tidak berlaku anarkis, tidak merusak, maka suara kami tidak akan terdengar begitu. Ya, itu justru yang salah kan. Demokrasi itu kan yang penting sebetulnya voice, suara. Kejernihan. Bukan noise, bukan hanya kegaduhan, keriuhan gitu kan. Kalau itu namanya bukan demokrasi lagi, itu namanya sudah mobokrasi kan istilahnya. Menggerakkan berdasarkan kuat-kuatan banyak-banyakan massa. Nah, itu yang terjadi, dan lebih-lebih lagi itu diperkuat oleh aksi munculnya disinformasi di media sosial. Nah, itu yang kemudian diluruskan oleh Presiden Jokowi kan, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak seperti yang disebut-sebutkan sejumlah kalangan di media sosial yang ternyata salah atau terjadi pembelokan informasi, distorsi, bahkan disinformasi gitu. Nah, itu
dijaga supaya apa? Supaya kalau tidak segera diluruskan, ini akan berlarut-larut dan kemudian masyarakat seperti kayak dibiarkan dalam ketidakpastian, dibiarkan di dalam situasi yang membingungkan, dan ini bahaya kalau tidak segera dilakukan pelurusan informasi, termasuk juga penegakan hukum, itu yang nanti akan kita bicarakan itu juga di dalam editorial. Kita ke halaman kedua, Mas Kohar, masih berkaitan dengan aksi demonstrasi. Kalau menurut dari Ketua Satgas COVID-19 mengatakan bahwa aksi demonstrasi yang berlangsung kemarin bisa dikategorikan sebagai perilaku yang mengorbankan diri dan keluarga. Oleh kemudian pesannya adalah jangan korbankan diri dan keluarga dengan kemudian menimbulkan kerumunan, Mas Kohar. Ini kan kita saksikan ketika beberapa saat yang lalu di Tegal, Wakil Ketua DPRD Tegal menggelar hajatan, mendatangkan musik dangdut, di situ berkumpul ratusan orang, bahkan lebih dari 1.000 orang. Itu dilakukan penindakan. Kenapa? Karena membahayakan keluarga. Nah, hal yang sama itu juga terjadi ketika demonstrasi kemarin. Beberapa orang tidak menggunakan masker atau menggunakan masker tetapi diturunkan maskernya, berdesak-desakan karena tidak memungkinkan mereka melakukan aksi dengan menjaga jarak, karena mereka lebih mementingkan kerumunan, mementingkan massa tadi itu, noise tadi itu, keriuhan daripada voice. Nah, hal semacam ini tentu saja pasti merugikan. Apa yang dikampanyekan berhari-hari, berbulan-bulan oleh Satgas, maka akan kemudian dipukul balik lagi. Karena apa? Karena ada yang berhasrat untuk melakukan unjuk rasa dengan berkumpul, tetapi sama sekali tidak memperhatikan protokol kesehatan, seolah-olah mereka sudah bebas dari COVID-19, padahal sampai detik ini COVID-19 masih virus yang sangat berbahaya. Terbukti kan dari yang ditangkap saja, dilakukan rapid test, itu sudah ada puluhan orang, 27 orang lebih yang reaktif. Untuk satu daerah saja begitu. Untuk satu daerah saja. Nah, belum lagi kalau misalnya dilakukan swab. Nah, ini kan ada potensi untuk memunculkan klaster baru. Karena itu ya stop lah, ikuti protokol kesehatan, tidak usah menggelar unjuk rasa, salurkan ketidakpuasan atau protes itu melalui kanal-kanal atau mekanisme yang memang sudah tersedia. Kita sudah bukan lagi di zaman otoriter. Kita sudah memasuki zaman demokrasi, zaman yang bebas, yang kanal-kanal demokrasi itu sudah disiapkan bagi mereka-mereka yang ingin menggugat. Mereka-mereka yang tidak puas, mereka yang tidak setuju. Apalagi kalau tidak betul-betul memahami mengenai isi dari itu soal baru lagi. Karena banyak di antara peserta demonstrasi kemarin itu, bahkan lebih dari 50% menurut keterangan aparat, itu mereka yang dari SMP, pelajar SMK, yang sebetulnya hanya ikut-ikutan dan tidak mengetahui secara persis apa substansi yang mereka tolak, mereka protes itu. Nah, mereka ini yang dimanfaatkan. Itu yang ditemui di beberapa daerah, misalnya di Tangerang Selatan, juga di Jakarta, di Sumatera Selatan, di Palembang, yang juga ricuh itu, juga di Semarang, di hampir semua kota polanya sama. Maka ini yang menyebabkan polisi berkesimpulan bahwa ini bukan semata-mata spontanitas, tetapi ada yang didesain. Mungkin mereka ikut-ikutan dan mungkin mereka terprovokasi karena tokohnya juga, Mas. Tokoh yang mungkin mereka kagumi. Ini mengantarkan kita kepada tema kita pada hari ini, Mas Kohar. Bukan memberikan contoh, tokoh malah memprovokasi massa. Ini tokohnya ini siapa dan kemudian motifnya apa sih, Mas, kemudian memberikan provokasi seperti itu? Ya, tokoh siapa dia, person maupun institusi atau kelompok, tentu sudah berada di tangan kepolisian. Aparat punya banyak mata-mata, punya banyak laporan yang sudah masuk ke mereka. Tetapi yang paling penting adalah penegakan hukum terhadap aktor intelektual ini, terhadap provokator. Setiap siapapun, apakah mereka tokoh atau siapapun yang menyebut diri intelektual dan seterusnya, selama mereka itu memprovokasi, maka ya namanya tetap aja provokator. Nah, provokator ini, aktor intelektual ini tidak boleh dibiarkan melenggang. Mereka harus diproses, ditegakkan secara hukum. Apa yang kemarin disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD,
harus betul-betul nyata di lapangan. Ada siapa aktor intelektual, jelaskan mengapa mereka sudah sampai tega melakukan itu, melakukan provokasi itu, untuk kepentingan apa. Nah, ini merupakan bahaya kalau populisme yang sekarang semakin menjangkiti elit kita ini terus berkembang biak dan dibiarkan, tidak di stop. Ini akan menimbulkan sebuah perusakan, daya rusak terhadap demokrasi, dan itu akan meruntuhkan lagi proses demokrasi yang kita bangun dari awal. Populisme berkelindan dengan post-truth, gitu kan? Terciptalah ini semacam kayak apa? Persekutuan, persekutuan tapi persekutuan jahat, gitu. Untuk kemudian menimbulkan kerusakan di sana sini. Tapi ini kan disayangkan, Mas. Ini kan tokoh yang sebetulnya bukan orang sembarangan begitu ya. Kenapa disayangkan begitu? Kenapa kemudian mereka justru malah memprovokasi, bukannya malah kemudian menjernihkan suasana begitu? Ya, ini yang tersisa dari kita, bahwa ternyata meskipun usia Republik ini sudah lebih dari 70 tahun, tetapi mentalitas beberapa kelompok elit tokoh kita ini masih belum beranjak dari mentalitas yang haus kekuasaan. Mentalitasnya belum menjadi negarawan. Mereka baru berada di tahap permukaan, belum naik kelas. Nah, ini yang harus menjadi catatan, mengapa mereka ini susah sekali menjadi negarawan, mencari negarawan di Republik ini. Kenapa? Yang terjadi adalah inflasi para politisi, tetapi deflasi, kita mengalami minus negarawan. Itu yang menjadi pertanyaan. Semakin terkikis negarawan, maka ya proses kehidupan kita, proses peradaban bangsa kita akan terancam. Baik, kita akan berbicara lebih jauh nanti, Mas, mengenai topik kita hari ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, bukan beri contoh, tokoh provokasi massa. Bukan beri contoh, tokoh provokasi massa. Berekspresi, berbeda sikap, menyampaikan aspirasi dan pendapat, serta berunjuk rasa untuk mendukung atau menolak suatu kebijakan merupakan hak konstitusional yang sepenuhnya dijamin dan diatur oleh undang-undang. Dengan jaminan itu, setiap warga negara boleh berunjuk rasa dimanapun, kapanpun, dan dalam bentuk apapun, sejauh hal itu tidak melanggar batas ketentuan dan aturan yang berlaku. Semua warga negara diyakini memahami benar batas-batas tersebut, baik yang tertulis maupun tidak. Faktanya, banyak kasus unjuk rasa kerap melewati batas-batas tersebut. Unjuk rasa menolak lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker, kita khawatirkan termasuk bentuk penyampaian ekspresi semacam itu. Dalam 3 hari terakhir, unjuk rasa penolakan Undang-Undang Ciptaker marak di sejumlah wilayah. Palu, Palembang, Bandung, Bogor, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Semarang, dan sejumlah lokasi lain. Akibat aksi tersebut, banyak fasilitas publik rusak. Di ibu kota, 18 halte bus Transjakarta dan pos polisi hancur. Puluhan pengunjuk rasa dan aparat keamanan pun cedera. Kita mengecam aksi kerusuhan tersebut. Apalagi aksi anarkistis itu dinyatakan bukan spontan, melainkan bentuk pengerahan massa yang disponsori pihak tertentu untuk membuat rusuh saat demo penolakan Undang-Undang Ciptaker. Di Jakarta misalnya, Polda Metro Jaya menyatakan telah mengamankan ribuan orang yang diduga akan melakukan kerusuhan saat unjuk rasa. Mereka bergerak karena diundang pihak tertentu melalui media sosial untuk berbuat kerusakan. Bukan hanya disponsori, aksi itu diduga juga diprovokasi tokoh-tokoh tertentu. Sejumlah pejabat pemerintah pun secara eksplisit menyatakan hal itu melalui berbagai pernyataan yang menyebut
bahwa pemerintah sudah mengetahui aktor intelektual di balik aksi anarkistis tersebut. Kita pun sependapat dengan pernyataan bahwa tindakan mensponsori dan memprovokasi sehingga massa terpicu untuk merusak fasilitas umum serta melakukan serangan secara fisik terhadap aparat dan warga merupakan tindakan tidak sensitif. Tidak sensitif karena saat ini rakyat tengah berada di masa sulit. Rakyat bersama pemerintah tengah sulit berjuang melawan pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Namun, alih-alih membantu memulihkan ekonomi dan mencegah penularan virus, sponsor dan provokator justru memperburuk keadaan dengan menambah panas dan berat persoalan. Kita menyesalkan perilaku mereka. Di satu sisi, mereka kerap menyebut diri sebagai tokoh. Tetapi di sisi lain, perilaku mereka tidak mencerminkan hal itu. Mereka pun tidak memberikan teladan yang baik di masyarakat. Sebaliknya, mereka malah memprovokasi sehingga massa bergerak liar dan terpicu untuk melakukan tindakan anarkistis. Kita sejatinya masih berharap tokoh-tokoh ini berubah sikap dengan berperilaku seperti negarawan. Sudah sepatutnya mereka memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara terlebih dahulu, alih-alih mementingkan ego pribadi dan kepentingan kelompok. Menjadi tanggung jawab mereka, para tokoh, untuk menyadarkan masyarakat, mengajak warga agar berpikir cerdas, tidak cepat mempercayai berita palsu alias hoax, dan tidak menyebar-nyebarkan teori konspirasi. Jika perilaku memprovokasi dan mensponsori semacam itu terus saja dilakukan, mereka tidak boleh ditoleransi dan dibiarkan. Karena itu, sudah benar pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD Kamis 8 Oktober malam yang menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas aksi anarkistis yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Kita pun mendorong agar bukan hanya pelaku aksi anarkistis di lapangan yang ditindak tegas. Aktor intelektual di balik itu juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum, siapapun dia dan apapun latar belakang, kedudukan, serta jabatan sebelumnya. Tindak tegas dan proses hukum tanpa pandang bulu. Sampaikan pendapat Anda bisa kontak kami di sambungan telepon 021 583 9900 dan akun Twitter kami di @mediaindonesia. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Kembali kita bahas mengenai tema kita pada hari ini, pemirsa, bukan beri contoh, tokoh provokasi massa. Mas Kohar, di era digital pada saat ini di mana kemudian orang bisa sebegitu mudahnya begitu ya memprovokasi massa, apalagi kalau punya follower yang banyak begitu di media digital. Bisa tidak sih kita berharap bahwa tokoh-tokoh ini mau berubah begitu? Merubah sikapnya untuk menjadi negarawan begitu, di mana kemudian mereka bisa memperoleh kemudahan itu dalam memprovokasi massa hanya dengan smartphone gitu misalnya, bagaimana? Jadi mestinya harus ada shock terapi. Jadi ada perlakuan yang sama, ada equality before the law, ada persamaan di depan hukum. Kalau yang masyarakat kecil ditindak, maka tokoh apalagi? Maka mereka harus betul-betul bukan hanya ditindak tetapi dengan hukuman yang lebih berat. Mengapa hukuman yang lebih berat? Karena mereka lebih tahu, sementara yang di lapangan ini kan pelaksana. Mereka ini aktor intelektual. Apa yang mereka lakukan pada saat awal-awal sepertinya tidak menimbulkan apa-apa, tapi untuk jangka panjang ini merugikan. Ini merusak proses demokrasi. Tadi saya menyebut kebangkitan populisme. Sekarang itu sudah marak di mana-mana. Apakah itu populisme berdasarkan identitas, berdasarkan ras, pokoknya yang penting sebuah isu, sebuah kebijakan kalau dia kepala daerah atau pimpinan di level tertentu yang hanya mengakomodasi seolah-olah itu kepentingan
yang jangka kepentingan banyak orang, tetapi sebetulnya dia secara jernih kalau kita buka itu sebetulnya hanya memuaskan kepentingan jangka pendek, bukan untuk jangka panjang. Jangka panjang justru merugikan banyak orang. Jadi kebenaran itu di dalam populisme itu lebih banyak ditentukan oleh berapa banyak orang yang berhasil dikumpulkan, berapa banyak orang yang mendukung statement dia. Itulah yang kemudian disiram lagi oleh informasi-informasi hoax. Masyarakat post-truth akhirnya apa? Mereka terhasut. Mereka menyebarkan hal-hal, misalnya ada 12 hal yang terkait dengan RUU Cipta Kerja. Lalu ini kemudian dimakan oleh mereka-mereka yang memang belum melihat secara menyeluruh begitu apa isi undang-undang itu yang disahkan itu. Lalu kemudian ya sudah, aksi dulu. Yang penting demonstrasi dulu. Baca belakangan. Nah, tetapi apa yang kita saksikan adalah demonstrasi yang disusupi oleh hal-hal semacam itu, pretensinya sudah bukan lagi memprotes isi dari undang-undang, tetapi lebih banyak adalah semacam kayak ekspresi kemarahan, ekspresi kegeraman yang disalurkan dengan cara yang merusak. Halte itu kan fasilitas publik. Itu kan bukan hanya milik pemerintah, itu disediakan pemerintah daerah dari pajak rakyat juga. Untuk siapa? Untuk rakyat. Yang menikmati halte busway, halte bus Transjakarta itu kan rakyat juga. Mereka-mereka yang bekerja, mereka yang harus menggunakan angkutan umum dengan biaya yang terjangkau. Nah, kalau itu kemudian dirusak, seperti yang di foto media Indonesia hari ini, atapnya tidak ada, sementara sekarang sudah masuk musim hujan. Orang sudah mulai bekerja, apa yang akan terjadi? Pasti akan ada penderitaan untuk beberapa saat. Jadi aksi-aksi anarkistis yang dilakukan, kemudian itu semacam teater kemarahan, gitu. Pertunjukan kemarahan, tetapi kemarahan yang didasari oleh hasutan, provokasi. Nah, ini yang tadi saya sebutkan sebagai memanfaatkan, menunggangi populisme. Jadi elit melakukan hal-hal yang populer tujuannya untuk mencari popularitas. Pada tujuan lagi adalah meraih elektabilitas. Ini kan sesuatu yang menggelikan, sesuatu yang bahaya bagi demokrasi, bukan hanya menggelikan. Misalnya ketika pembahasan di awal, mereka sudah setuju, sepakat, tetapi kemudian di tikungan akhir, ketika di paripurna kemudian berbelok arah, hal-hal semacam ini kan juga patut dipertanyakan. Inkonsistensi sikap untuk hal yang sama, tapi kemudian ditunjukkan di akhir-akhir ini, kalau bukan drama namanya apa? Nah, ini kalau bukan sebuah pertunjukan namanya apa? Jadi saya menyitir apa yang pernah ditulis oleh Kiai Haji Mustafa Bisri, Gusmus, pemimpin Pondok Pesantren Rodotul Talibin di Rembang. Jadi tahun 2016 itu Gusmus menulis tentang apa yang ditulis dengan judul Bahasa Geram. Bahasa Geram. Jadi Gusmus mempertanyakan, kita ini virus apa yang sedang melanda bangsa ini? Mengapa orang-orang itu selalu saja berteriak? Marah di mana-mana, di dapur marah, di rumah marah, di jalanan marah, di forum-forum marah. Bahkan tokoh-tokoh intelektual itu mengekspresikan segala sesuatunya harus dengan marah, harus dengan geram, harus dengan bahasa-bahasa yang kasar. Nah, seolah-olah tidak lagi tersedia kesopan santunan, tidak lagi ada ruang bagi kita untuk berdialog secara jernih. Nah, inilah yang kemudian bertemu ini menemukan wadahnya ketika muncul post-truth, masyarakat yang lebih banyak dipengaruhi oleh emosi ketimbang fakta-fakta yang ada di lapangan. Baik, Mas Koir, kita akan dengarkan nanti bagaimana kemudian tanggapan dari pemirsa. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana. Kembali
Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kohar. Pagi Pak Ondo. Ya. Silakan Pak Ondo. Saya melihat bahwa para pendemo ini bukan mahasiswa dan bukan buruh, tapi adalah orang-orang yang memang dikerahkan. Jadi pemerintah harus tegas, jangan omdo mengatakan akan ditindak tegas, BIN mengatakan, polisi mengatakan sudah memegang nama. Ya lakukan dong pemrosesan, jangan negara kita ini quality before the law. Siapapun ini jangan tidak diproses. Kita tahu dalam situasi COVID sekarang banyak orang yang kesulitan ekonomi. Pelajar bosan belajar daring sehingga mudah sekali mereka diprovokasi. Fakta menunjukkan demo sudah anarkis. Miliaran uang Pemda itu harus dikeluarkan dengan sia-sia. Jangan jadi fitnah, kalau tidak ada aktor intelektualnya ini jadi fitnah. Kita harus mengantisipasi tokoh-tokoh yang notorius, orang-orang yang mencari ketenaran dengan cara negatif. Ini bahaya, negara kita ini negara hukum, jadi jangan dibiarkan. Dan saya mengira mungkin juga ada ini hubungannya dengan Pilkada 9 Desember ya. Ada orang-orang yang meminta, mengharap agar dipilih karena mereka itu membela buruh dan lain-lain. Padahal orang-orang yang mengatakan Omnibus Law itu merugikan belum tahu persis isinya apa. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ondo dari Bekasi, Jawa Barat. Di belakangnya ada Pak Edward dari Curug, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Alvin, selamat pagi Bung Kohar. Pagi Pak Edward. Pertama pernyataan miris dan prihatin melihat kondisi kemarin, di mana ada korban dari pihak pendemo, dari pihak petugas dan fasilitas umum. Ini betul-betul penampakan yang sangat menyedihkan, karena kelihatannya masyarakat kita belum dewasa menyampaikan aspirasi. Tadi Bung Kohar sudah bilang, kalau menyampaikan suara silakan, tapi jangan menyampaikan kegaduhan, noise. Ya, ini yang penting. Itu yang pertama. Yang kedua, pernahkah mereka membaca dengan seksama? Provokator itu mungkin tahu, sudah baca itu Omnibus Law ini isinya. Kalau saya lihat pernyataan Profesor Ramli sebagai guru besar hukum, ini Omnibus Law bukan menyengsarakan rakyat, malahan menyengsarakan mafia-mafia. Mereka tidak akan bisa bermain karena disekat oleh diputus oleh pemerintah. Pemerintah berpikir sangat baik. Kalau kita lihat juga pernyataan waktu rapat di Balek, ada salah ketua fraksi menyatakan sangat mendukung bahwa ini inisiatif yang luar biasa untuk kemajuan bangsa Indonesia, tapi di tikungan memotong. Nah, ini yang kita sesalkan. Hal-hal yang begini kenapa terjadi? Jadilah negarawan demi bangsa ini. Bangsa ini perlu orang-orang pemikir yang sehat yang memberikan sumbangan-sumbangan pikiran yang konstruktif supaya negara ini maju. Dengan Omnibus Law itu selain membicarakan masalah buruh yang existing, juga membicarakan buruh yang akan datang seperti yang digambarkan. Setiap tahun bertambah 2-3 juta buruh tenaga kerja yang harus dipikirkan oleh pemerintah bagaimana membuka lapangan pekerjaannya. Nah, dengan Omnibus Law ini diharapkan, memang belum tentu pasti, tapi diharapkan dengan perhitungan-perhitungan, dengan kajian-kajian, ini akan bisa menampung mereka. Kita sesalkanlah kalau memberikan narasi-narasi provokasi yang menyesatkan. Korbannya anak-anak, kasihan bangsa ini. Bangsa terlalu berat, sudah menanggung bencana corona ini aja sudah sangat berat. Terlalu besar biaya yang dikeluarkan. Kenapa harus dibebani lagi? Tolonglah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, walaupun tokoh agama sekalipun, berilah contoh yang baik. Jangan, karena tokoh berbicara itu panutannya banyak yang ikut di belakang, yang fanatik. Kasihan kalau mereka nggak mengerti juga. Berilah penjelasan-penjelasan yang mencerahkan, yang mendinginkan, yang mengamankan. Kalau memang tidak puas, sampaikan melalui prosedur yang ada, yaitu judicial review di MK. Supaya kita jelas nanti mana yang benar, mana yang salah. Terima kasih, mudah-mudahan bangsa Indonesia sadar dengan hal ini. Terima kasih, Metro. Baik, terima kasih Pak Edward. Di belakangnya ada Upik dari Jakarta. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Egan dan Mas Kohar. Ya, Waduh, pagi Bu Upik. ini Silakan. sih, ya menurut saya itu untuk intinya demo itu sah-sah saja. Ya asal untuk menyampaikan pendapat tuh sah-sah saja. Asal jangan sampai kayak gini nih, lagi COVID merusak. Menurut saya ini ada tindak tegas ya, itu kan Pak Ondo dan Pak Edward tadi sudah bagus, saya tinggal nambahkan saja. Jadi tindak tegas aja aktor politikus
ya sebagai dalangnya udah jelas gerak katanya Pak Polhukam, Polri dan sebagainya kan tidak tegas, jadi jangan tumpul di atas, jadi tajamnya cuma di bawah. Saya ini sebagai rakyat sangat miris melihat kepala daerah ini justru mereka itu tidak berpikir jernih, justru mereka memprovokator. Itu harus ditindak juga, kepala daerah itu enak aja dia pakai APBD, pakai uang rakyat lagi kan yang menderita. Tugas berat juga bagi cybercrime. Harusnya preventif ini mungkin diperbanyak ya cybercrime ini. Jadi kalau ada tindakan seperti ini, mereka harus operasi cybernya tuh benar-benar jangan sampai ini sudah selalu terlambat gitu loh. Nah, saya juga tolong tindak politikus karbitan. Dia tidak pernah baca sejarah bangsa ini berdiri, perjuangan para pejuang ini untuk merdeka. Tiba-tiba dia dengan egonya, apa dunia ini mau kiamat, politikus karbitan kami itu. Semua tuh karbitan, nggak ada negarawan lagi sekarang ini. Baik. Tolonglah, bangsa kita sudah capek, ya uang rakyat sudah kececer kemana-mana untuk COVID, sekarang tambah lagi seperti ini. Tolong itu kepala daerah itu yang nggak punya empati itu harus tindak itu secara hukum. Kalau perlu buat undang-undang baru untuk kepala daerah yang balelo itu. Ngabisin uang rakyat bisanya, senang dia tidak ada rasa bagaimana. Baik, terima kasih. Saya sebagai Oke, makasih. Baik, terima kasih Ibu Upik Muara dari Jakarta. Kami sudah menangkap poinnya. Di belakangnya ada Pak Yosep dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pak Yosep, selamat pagi. Ya, halo selamat pagi Metro TV. Ya, salam sehat untuk kita semua. Ya, baik ya. Jadi beberapa hari terakhir ini terjadi unjuk rasa yang terjadi hampir di seluruh kota di Indonesia yang melibatkan kaum buruh dan juga mahasiswa dan masyarakat yang tergabung di dalamnya. Saya sebagai masyarakat biasa mengamati dan melihat unjuk rasa ini di satu sisi baik adanya karena masyarakat tidak menerima dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disetujui oleh DPR. Dan saya kira itu wajar saja apabila ada pihak-pihak tertentu yang menolak. Namun cara penyampaian aspirasinya itu sangat salah dan keliru. Dan kalau saya bilang tidak bermartabat. Di mana terjadi perusakan fasilitas umum dan menghalangi kita semua yang masyarakat yang ingin berjalan di jalanan umum dan lain sebagainya. Itu yang saya katakan bahwa itu tidak bermartabat. Apalagi sekarang situasi negara kita masih berperang untuk melawan virus corona yang sedang melanda negara kita. Nah, jadi saya kira ini penyampaian unjuk rasa yang tidak bermartabat. Jadi tolonglah kepada mereka yang sudah menyampaikan aspirasinya seperti yang dikatakan Bapak Presiden kemarin, kalau Anda ingin menggugat undang-undang tersebut, silahkan gugatlah ke Mahkamah Konstitusi dengan tidak harus mengumpulkan banyak orang turun ke jalan, dan kita ini sudah melanggar Satgas penanganan COVID-19. Kasihan polisi, kasihan masyarakat umum. Ya, kita mau memerangi ini COVID-19 ataukah dengan cara seperti ini? Ya, jadi kami harap sebagai masyarakat biasa, tolonglah tindak tegas tokoh-tokoh yang dibalik ini. Ya, kalau pemerintah sudah tahu, ya silahkan tindak tegas mereka ini. Ya, di dunia ini kita hanya ada. Saya mau sampaikan bahwa di dunia ini hanya ada satu matahari yang menerangi dunia ini. Jadi tolong, di Indonesia juga hanya ada satu matahari. Matahari kita adalah pemimpin kita, Presiden Republik Indonesia, itu matahari kita. Kita dengarkan, turun ke gubernur, turun ke kepala daerah lain sebagainya. Ya. Jadi jangan mendengarkan yang lain. Ya, jadi tolong ditindak tegas yang berada di balik ini. Ya. Baik. Terima kasih Pak Yosep dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita bahas sedikit Mas Kohar sebelum kita jeda. Ya. Paling tidak semua menunggu Mas Kohar ketegasan dari pemerintah dan juga aparat. Kalau memang sudah punya nama-namanya, langsung saja ditindak. Ya, ini penerapan prinsip equality before the law, persamaan di depan hukum. Ketika misalnya orang melanggar pengumpulan massa COVID di Tegal ditindak, maka hal yang sama, aktor yang sama juga harus ditindak dengan tegas. Apalagi mereka adalah tokoh publik yang mestinya
menjadi negarawan, menganjurkan berbahu-membahu, berempati terhadap upaya-upaya yang selama ini sudah dilakukan. Kita sudah berkorban banyak hal. Sudah ada 100 lebih dokter, petugas kesehatan yang meninggal karena COVID-19. Upaya ini bisa menjadi berantakan, menciptakan klaster-klaster baru. Kalau orang dengan sangat enteng melakukan ekspresi-ekspresi yang di situ berkumpul banyak orang, yang kemudian akhirnya menimbulkan klaster-klaster baru, yang mereka memungkinkan untuk menulari keluarganya, menulari tetangganya, orang lain, temannya, sahabatnya. Jadi ini adalah sebuah proses yang berjalan, pematangan demokrasi, tetapi jangan dirusak oleh tingkah laku yang justru bisa membusukkan demokrasi. Demokrasi yang baru mekar, baru berkembang, yang belum sepenuhnya tertata dengan baik, terlembagakan dengan baik ini, bisa menjadi berantakan, bisa menjadi rusak kalau terus-menerus kita berperilaku yang justru sebetulnya anti demokrasi. Nah, mengapa sih kita tidak bisa jernih berpikir tentang misalnya Undang-Undang Cipta Kerja ini? Yuk kita duduk, kita dialogkan ini. Ini untuk kepentingan siapa saja? Betulkah bahwa ini tidak untuk kepentingan rakyat? Mari kita perdebatkan di situ. Misalnya jumlah pekerja informal kita berapa? 70 juta. Mereka yang buruh tetap itu 45 juta. Yang setengah menganggur 28 juta. Yang betul-betul menganggur itu lebih dari 10 juta. Yang mereka angkatan kerja baru rata-rata itu 2,3 juta per tahun. Nah mereka ini, sementara mereka ini baru terserap tiap tahun itu di Indonesia, di sektor formal, itu baru sekitar 45%. Bandingkan dengan Vietnam. Vietnam itu di atas 70% tingkat penyerapan tenaga kerja baru mereka. Nah hal-hal semacam ini, fakta-fakta semacam ini akan menjadi terbuka kalau kita dialogkan, kalau kita duduk bersama. Gitu. Oke, baik. Mas Gowar, kita jeda dulu. Kita akan kembali usai jeda berikut ini, pemirsa jangan kemana-mana. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Gowar, sampai hari kemarin saya masih mencermati di media sosial ini masih banyak yang mengatakan begini, Mas. Semua hal yang terjadi pada saat aksi demonstrasi kemarin termasuk perusakan yang terjadi itu sepadan. Karena mereka melihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu sedemikian merugikan untuk mereka, khususnya untuk rakyat kecil. Apakah memang memahami Undang-Undang Cipta Kerja itu memang sedemikian merugikannya untuk kita, Mas? Untuk rakyat kecil dan hanya memberikan ruang yang luas begitu hanya untuk kalangan pebisnis, investor. Seperti itu, Mas. Sekarang kita coba bedah ya, misalnya. Tadi saya membedah jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor formal, buruh dan seterusnya, itu jumlahnya 45 juta. Ini yang selama ini hak-haknya sudah dilindungi. Tetapi ada 70 juta orang, penduduk Indonesia, 70 juta lebih, yang bekerja di sektor informal, yang selama ini lewat dari perlindungan. Ada lagi 28 juta orang yang setengah menganggur. Yang ini pekerja formal bukan, informal juga kadang-kadang bekerja, kadang setengah menganggur lah. Itu jumlahnya juga tidak kecil, 28 juta. Ini juga belum terlindungi. Lalu ada 2,5 juta orang tiap tahun tenaga kerja baru yang masuk pasar kerja, ini mereka tidak bisa terlindungi. Nah, kalau selama ini kemudian hanya memanjakan, taruhlah misalnya memanjakan, hanya berat kepada 20 sekian persen, maka yang 80%, yang hampir 80% ini, yang tidak terlindungi ini, apakah mereka itu tidak punya hak juga untuk dilindungi? Nah, Undang-Undang Cipta Kerja itu berusaha juga untuk melindungi, memberikan kepastian kepada 80% orang yang bekerja di luar pekerja formal. Lalu kemudian usaha kecil menengah. Selama ini aturan itu memberatkan atau membuat berat usaha kecil menengah
yang jumlah pekerjanya 30 orang, 40 orang, tapi jumlahnya banyak di seluruh Indonesia. Mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan hal-hal sebagaimana amanat undang-undang yang lama. Apakah mereka juga tidak layak untuk mendapatkan perlindungan? Kalau kemudian mereka di tengah jalan kemudian kehabisan napas lalu tidak bisa berusaha lagi, apa yang kemudian muncul? Pengangguran. Nah, itulah yang dikikis oleh Vietnam seperti yang tadi saya bandingkan. Kenapa di Vietnam itu tingkat pengangguran kecil? Pengangguran rata-rata hanya 4 juta. 4 juta dari jumlah tenaga kerja. Dari tenaga kerja baru mereka, itu yang terserap itu 76%. Itu artinya berarti setiap ada muncul angkatan kerja baru, pasar, usaha, dunia usaha langsung mereka terserap. Mengapa itu terjadi? Karena banyak investasi datang ke Vietnam. Tahun lalu saja misalnya dari relokasi perusahaan Amerika yang ada di Tiongkok, itu pindahnya 33 ke Vietnam. Yang ke Indonesia 0, tidak ada. Nah, mengapa? Memang banyak faktor. Di hulunya mulai dari perizinan, tapi termasuk di dalamnya juga tenaga kerja. Itulah kenapa kemudian Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini mengatur sampai pada hulunya di proses-proses perizinan yang lebih dipermudah itu. Jadi kita yang penting adalah jernih. Lakukan secara jernih, tangkap, berikan tindakan tegas hukum pada tokoh-tokoh yang memprovokasi. Baik, Mas Kohar, terima kasih telah bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi pemirsa. Menjadi tanggung jawab para tokoh untuk menyadarkan masyarakat, mengajak warga agar berpikir cerdas, tidak cepat mempercayai berita palsu alias hoax, dan tidak menyebar-nyebarkan teori konspirasi. Jika perilaku memprovokasi dan mensponsori semacam itu terus dilakukan, mereka tidak boleh ditoleransi dan dibiarkan. Kita mendorong agar bukan hanya pelaku aksi anarkistis di lapangan yang ditindak tegas, tetapi aktor intelektual di balik itu juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kohar. Metro TV, knowledge to elevate.